Gak tahu kenapa hari ini kayaknya pengen banget ngebahas tentang sesuatu yang agak sedikit sensitif. Tapi ini penting banget buat dibahas. Kenapa? Soalnya beberapa waktu belakangan ini aku tuh sering banget gitu nemuin berita-berita yang ada gitu di timeline. Entah itu di X atau di Instagram or TikTok. Ada aja berita-berita tentang perselingkuhan, tentang kekerasan dalam rumah tangga, tentang hal-hal buruk lainnya yang terjadi dalam hubungan rumah tangga seseorang. Ada yang kelihatannya baik-baik aja, tapi ternyata menyimpan rahasia yang begitu besar, yang menyakiti satu sama lainnya. Ada juga yang terang-terangan untuk ngelakuin hal-hal yang sebenarnya bisa menyakiti pasangannya. And that's the reason why aku record ini dan pengen banget ngobrol sama kalian dari hati ke hati. Buat kalian yang interest sama topik ini, kita ngobrol sebentar yuk. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Jujur ya, kalau misalkan ngedengerin tentang beberapa case yang kayak gini, tentang hal-hal yang gak mengenakan terjadi setelah pernikahan itu rasanya kayak, jujur kayak jadi takut nikah gitu. Takut nikah bukan karena gak siap tentang fisik, gak siap tentang uang, gak siap tentang apapun. Yang memang sebenarnya itu pun ditakutkan, tapi ada hal yang lebih besar lagi yang jauh lebih ditakutkan, yaitu bertemu dengan orang yang salah. Karena pernikahan tuh gak cuma sehari dua hari. Gak kayak misalkan kita pergi ke sekolah, ketemu nih di sekolah, pulangnya udah pisah, gak ketemu lagi. Atau misalkan kayak kita lagi main ke sebuah tempat, entah itu dimanapun ya, ketemu sama seseorang, terus kayak udah selesai ketemunya, ya udah gak ketemu lagi. Namanya bahtera pernikahan itu akan dijalanin seumur hidup. Diusahakan ya harus seumur hidup. Bahkan aku pun pengen banget menikah hanya sekali seumur hidup aku. Dan aku pengen banget bertemu dengan seseorang yang tepat, yang bisa memposisikan dirinya sebagai seorang suami yang baik, dan aku pun akan memposisikan diriku sebagai istri yang baik juga. Sebenarnya banyak banget orang-orang yang kayak terpikir kenapa takut nikah. Ya itu, karena takut salah pilih pasangan. Makanya itu dia kenapa kita harus mencoba untuk lebih jauh mengenal dulu pasangan kita seperti apa. Because don't judge a book by its cover. Kita gak bisa ya menilai seseorang hanya dari luarnya aja, hanya dari penampilannya aja. Jujur nih ya, beberapa kali aku temukan orang-orang yang terlihat sangat baik di luar, terlihat sangat benar-benar gimana ya, orang menyebutnya alim, menyebut dia sebagai orang yang kalem, but who knows, dia ternyata ngomongnya kasar di belakang sana, dia ternyata suka begini, suka begitu. Hal-hal yang kadang tuh gak suka ada di ekspektasi kita tuh ternyata dia lakukan. Dan itu bukan orang terdekat aku ya, karena bagi aku ya udah itu urusan mereka masing-masing. Jadi ya udah terserah mereka mau melakukan apa, tapi aku cuma mau make sure kalau misalkan nanti calon suami aku pun bisa sebagai suami yang baik gitu. Enggak kayak mereka lah intinya gitu. Gimana ya? Jujur sebenarnya hal ini tuh sangat-sangat berat buat aku bahas karena banyak sekali poin-poin yang akan menakutkan ketika dibahas. Gini, salah satu alasan kenapa orang tuh
trauma untuk menikah adalah karena lingkungan mereka banyak sekali ditemukan kasus-kasus yang benar-benar nggak bisa dibayangkan sebelumnya. Bahkan kalau misalkan kalian pernah mendengar tentang kasus salah satu mantan kiper pemain bola kita, ketika istrinya speak up, ternyata di luar ekspektasi kita kan. Makanya, untuk mengenal pasangan itu gak cukup untuk sehari 2 hari aja. Gak cukup kita cuma tahu namanya, terus misalkan kita tahu dia agamanya apa, orangnya seperti apa, gajinya berapa, enggak cukup. Paling gak kita harus tahu kebiasaannya dia seperti apa, bagaimana dia mengelola masalah ketika sedang dalam keadaan buntu, bagaimana ketika dia lagi emosi, bagaimana cara dia bisa untuk menghadapi segala permasalahan di dalam hidupnya. Karena sifat asli seseorang itu akan muncul ketika dia dalam posisi tertekan. Jadi gini, aku tahu kalau misalkan kalian tuh bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku ngerti banget gimana rasanya jatuh cinta hanya karena melihat sekali, terus habis itu kepikiran terus. Ya karena zaman-zaman aku masih agak-agak kecil itu, masa-masa puber, namanya cinta monyet tuh pasti ada. Orang lihat orang pintar dikit falling in love, ngelihat orang cakep dikit falling in love, ngelihat orang pintar azan falling in love. Segampang itu gitu jatuh cinta hanya karena first impression, kesan pertama. Tapi yang perlu diingat adalah kesan pertama ketika bertemu dengan seseorang itu bukan menjadi jaminan akan seterusnya dia seperti itu. Banyak hal yang selama ini ditutupi oleh seseorang itu akan terbongkar ketika sudah menikah. Oleh karena itu, kenapa banyak pernikahan yang bisa dikatakan mengejutkan, yang gak bisa dibaca oleh pasangannya ini sebelum menikah? Ya karena itu. Semua perilaku, semua sikap, semua kebiasaan, baik itu yang positif atau yang negatif, itu akan terbongkar semuanya setelah nikah. Makanya kalau misalkan dibilang, emang kita bisa ya nikah tanpa pacaran? Bisa? Bisa banget. Ya gak usah pacaran, tapi kalian cari tahu tentang dia tuh seperti apa, kalau lagi emosi bagaimana. Istilahnya, coba dulu gitu untuk mencari tahu tentang sisi kepribadian dia seperti apa. Bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dia memperlakukan keluarganya, orang tuanya. Itu hal yang penting gitu. Dan terutama juga ketika misalkan kita mengenal seseorang, itu kita harus tahu nih lingkungan dia seperti apa, teman-teman dekatnya dia tuh kayak apa. Istilahnya jangan karena kita ngelihat dia, oh dia tuh orang baik, dia tuh suka sedekah di sini, suka sedekah di situ, dia tuh orangnya pinter banget, gini-gini bla bla bla. Hey, nikah gak sesimpel itu. Di dalam hubungan pernikahan itu pasti akan muncul banyak banget masalah. Dan ketika kamu menemukan seseorang yang temperamental, dan kamu menemukan seseorang yang gak bisa gitu mengelola emosinya dengan baik, ngelakuin semuanya dengan cara yang kasar, menyakiti, itu akan menyiksa kamu. Oke deh kalau misalkan dia gak menyakiti secara verbal, tapi dia menyakiti secara perilakunya dia. Di depan kamu fine-fine aja, tapi gak tahu kan di belakangnya dia berlaku apa. Ya, kita memang gak bisa pernah menebak gitu ya, seseorang yang akan hadir di dalam kehidupan kita tuh orangnya seperti apa, orangnya bagaimana, dan itu siapa. Kita gak pernah bisa menebak hal itu. Tapi aku pernah mendengar tentang satu nasihat bahwa
Menikah itu bukan takdir yang mutlak. Menikah adalah takdir yang bisa diusahakan. Oleh karena itu, kita harus bisa mengusahakan bahwa pasangan kita adalah orang terbaik yang menjadi seseorang yang mampu menemani kita sampai hidup kita tua nanti. Karena dia tuh bakal jadi kayak partner hidup kita terus gitu. Orang yang bisa diajak diskusi bareng-bareng, orang yang bisa diajak kerja sama dalam rumah tangga, orang yang enak gitu kalau misalkan diajak ini, diajak itu, nyambung gitu. Nggak orang yang dikit-dikit ngebantah, nggak orang yang dikit-dikit main kasar, nggak orang yang dikit-dikit main belakang, entah punya hubungan sama siapa di luar sana. Aduh, gimana ya? Emang sebenarnya ngebahas hal yang kayak gini tuh nggak akan ada habisnya. Kalau misalkan kalian bilang, tapi kan kita nggak pernah bisa gitu memilih cinta kita untuk siapa. Iya, memang kita nggak pernah bisa memilih cinta kita untuk siapa. Bahkan, aku pernah mendengar seseorang pernah mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa memilih cinta kita untuk siapa. Tapi tentang menikah dengan siapa, itu adalah sebuah keharusan. Makanya, terkadang banyak sekali kan kita temui bahwa orang yang sudah sama-sama jatuh cinta tapi nggak bisa disatukan karena takdir. Sedangkan orang yang nggak cinta sama sekali, mereka bisa nikah. Jadi, pernikahan itu bukan hanya sebatas cinta. Cinta itu cuma yang kayak, oh aku suka sama dia, oh aku sayang sama dia. Tapi kalau takdirnya kamu bukan sama dia, ya mau gimana lagi? Allah tahu apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Dan ketika kamu belajar mencintai seseorang yang juga mencintai kamu, itu akan jauh lebih baik daripada kamu mengejar cinta seseorang yang dia tuh gak bisa dikejar sampai kapanpun. Kamu hanya akan menyakiti diri kamu sendiri dengan mengejar-ngejar dia. Apalagi ketika kamu benar-benar nolak sana-sini hanya demi ketidakpastian, tiba-tiba kamu melihat kenyataan bahwa dia udah bersama dengan yang lain. Nyesek banget cuy. Trust me. Aku gak bohong, nyesek banget itu. Makanya, satu pesan aku yang pengen aku sampaikan di sini adalah gak perlu takut untuk menikah ya. Yang penting, kamu sudah mengusahakan untuk mengenal pasanganmu jauh lebih baik lagi. Kalau misalkan kamu udah tahu nih, udah pernah nge-gap dia misalkan selingkuh, atau udah pernah mergokin dia main kasar, misalkan dia dikit-dikit ngelakuin kekerasan apapun itu hanya karena masalah sepele, terus misalkan dia dikit-dikit selingkuh sama orang lain, dikit-dikit maaf ya kayak main judi, minum alkohol, or anything, tinggalin. Kalau misalkan kamu selalu berharap bahwa, oh nanti dia bisa berubah kok setelah menikah. Oh nanti dia bisa berubah kok setelah kita punya anak. Jangan bikin PR setelah menikah. Mengubah kepribadian seseorang itu gak semudah itu. Apalagi kalau misalkan kamu tahu nih, dari dalam diri seseorang belum ada niatan gitu untuk berubah. Kamu bisa apa? Kalau misalkan dia masih cinta banget sama kamu, mungkin sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bakal nurut. Tapi kalau cintanya lama-lama pudar, dia bisa balik lagi ke sifat asalnya. Dimana kalau kamu ketahuan, kok kamu yang ketahuan sih? Kalau dia ketahuan ngelakuin hal-hal yang gak pengen gitu kamu tahu, yang hal-hal itu tuh benar-benar sangat menyakiti hati kamu akan hidup dengan dia plus dengan sikapnya dia seperti itu.
seumur hidup. Bayangin coba. Jadi, jangan pernah bosan-bosan untuk terus belajar mengenali pasangan kamu dengan baik ya. Jangan takut pernah melepas orang yang salah. Lebih baik kamu kehilangan dia, orang yang kamu sayang tapi perilakunya benar-benar menyakiti kamu, daripada kamu harus sengsara seumur hidup kan? Carilah dia seseorang yang bisa diskusi sama kamu, yang bisa satu pikiran sama kamu. Memang gak semua pernikahan itu akan terus langgeng, gak ada masalah, enggak. Pasti ada aja gitu masalahnya. Tapi kan kalau misalkan pasangannya itu bisa diajak diskusi, bisa diajak ngobrol, bisa diajak untuk menyelesaikan masalah bareng-bareng, itu goals banget gitu. Pernikahan yang didasari oleh rasa keinginan untuk belajar terus. Jadi cari pasangan yang mau diajak kerja sama, yang mau diajak untuk belajar sama-sama, untuk bisa saling mencintai satu sama lainnya. Jangan hanya karena ego semata ya. Pernikahan itu akan lama. Jadi jangan takut untuk nikah ya. Selama pasanganmu itu orang yang tepat, orang yang baik, orang yang tidak menyakitimu, maka pernikahan itu akan baik-baik saja. Mungkin itu dulu ya yang pengen aku bahas. Aku harap semoga kita semua di sini bisa saling menemukan pasangan yang terbaik. Pasangan yang bisa menjadi teman hidup yang langgeng terus sampai akhir. Amin ya Allah. Ini amin yang paling dalam nih. Mungkin sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Oh ya, aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Aku harap ada ya pesan-pesan yang bisa kita petik bareng-bareng. Dan jangan lupa juga buat mampir ke podcast-podcast yang lainnya, karena kita pasti akan selalu membahas hal-hal yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.